Shalom Christ-like people. Mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Mari kita bersama saling membangun melalui persekutuan sektor gabungan. Kita akan belajar kembali mengimani bahwa ada kepastian di tengah ketidakpastian hidup ini. Dilayani oleh Penatua Katalia Kurnia Gunawan pada Rabu 24 Februari pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bersama, kita melangkah dalam kepastian kasih Kristus. Silih Asuh adalah program Majelis Jemaat GKI Manyar melalui COVID-19 Response Team berupa bantuan biaya pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan, pendaftaran dan pertanyaan terkait informasi lainnya dapat diajukan dengan menghubungi nomor Silih Asuh via WA chat atau SMS. Pendaftaran gelombang ke-6 akan berlangsung pada tanggal 21 Februari sampai 7 Maret 2021. Kami juga mengundang Anda yang terpanggil untuk melayani bersama di program Silih Asuh. Untuk memberikan donasi, dapat menghubungi Penatua Immanuel Anggi. Saling mencintai merupakan dasar hubungan pernikahan. Namun, banyak hal yang perlu dipelajari agar cinta yang terjalin dapat saling membangun. Majelis Jemaat GKI Manyar bersukacita mengundang untuk memperlengkapi Anda, para pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan. Pastikan Anda mendaftarkan diri Anda sebelum 1 Maret melalui www.gkimanyar.org/bina-pranikah. Bina Pranikah akan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Sabtu Minggu 6 dan 7 Maret serta 13 dan 14 Maret mulai pukul 17 hingga 19:15 waktu Indonesia Barat. Keterangan lebih rinci dapat Anda baca di e-Warta GKI Manyar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sudah sejak lama Gereja Tuhan melakukan disiplin rohani melalui aksi puasa Prapaskah selama 40 hari. Apakah yang kita lakukan pada saat berpuasa? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa dan bertekad hidup baru. Kita juga membuka hati dan mata, serta mengulurkan tangan bagi sesama yang membutuhkan. Puasa menunjukkan kebutuhan kita untuk melekat hanya kepada Kristus. Saat berpuasa, kita berupaya melepaskan diri dari kelekatan pada segala sesuatu, termasuk kelekatan kita pada makanan, hobi, atau kesenangan lainnya. Mari kita alihkan dana itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Shalom, saya Asmi Sihite, saya seorang perupa, pekerja seni, dan guru lukis untuk anak-anak. Saya lulusan seni rupa murni dari STKW Surabaya tahun 2018. Dan juga saya aktif menjadi simpatisan jemaat di GKI Manyar, Surabaya. Saat ini saya domisili di Jakarta. Tahun 2018, GKI membuka kesempatan untuk menjadi relawan mengajar ke Palu yang saat itu sedang terkena musibah, likuifaksi dan gempa. Saya sangat antusias untuk ikut menjadi relawan mengajar ke sana karena menurut saya anak-anak di sana, khususnya anak-anak, sangat membutuhkan bantuan untuk mereka bisa mengkomunikasikan penderitaan mereka, rasa sakit mereka, trauma mereka. Karena mereka belum bisa cukup berkata-kata ya, bagaimana mengolah apa yang mereka rasakan, sakit sedihnya itu mereka belum bisa mengungkapkan itu. Jadi mereka butuh bantuan media untuk bisa mengungkapkan itu. Dan seni lukis adalah media yang tepat untuk mengajak mereka dengan asik. Sesampainya di sana, saya bersama teman-teman tim yang lain, kita ada 5 orang dan kita dibagi 2 tempat. Saya bersama teman ditempatkan di Desa Jono Oge, kita di gereja di Kota Palu. Di situ gereja juga sama, hancur, sekolah juga hancur juga sama. Dan jadi dibuatlah gereja itu sekaligus sekolah darurat. Saya membawa banyak alat yang dibawa dari Pulau Jawa, kita bawa ke sana. Antusias anak-anak sangat besar sekali. Karena memang bidang saya adalah di bidang seni rupa, seni lukis, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengajak mereka komunikasi, melepaskan kegelisahan mereka dengan rasa nyaman ya, tanpa merasa tertekan. Ketika kita mau pergi meninggalkan Kota Palu,
anak-anak memberikan persembahan lagu pujian, dan itu menurut saya adalah bekal yang mereka beri kepada kami, bekal kemanusiaan yang mereka beri kepada kami, bahwa mengucap syukur itu yang memang harus selalu dalam segala hal. Dan di situ saya merasa malah yang sebenarnya kuat, yang sebenarnya memberi pelajaran itu adalah sebenarnya mereka kepada kami yang datang ke sana. Kami dan saya yang datang ke sana itu hanya memberikan sedikit pengetahuan yang memang kita punya, yang telah kami pelajari. Seluruh persembahan yang terkumpul melalui aksi puasa Prapaskah akan disalurkan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana melalui Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia Sinode GKI. Persembahan juga akan disalurkan untuk program bantuan pendidikan melalui Sili Asuh, juga program beasiswa pendidikan melalui Komisi Pendidikan. Mari kita peduli pada masa depan anak bangsa. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Yesus Sang Harapan Dunia itu telah memilih jalan sengsara sebagai bukti kasih-Nya bagi seluruh ciptaan. Mari dengan segenap hati kita menyambut Dia. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh hanyalah oleh kurban-Mu. Umat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memperkenankan anaknya yang tunggal hadir bagi seluruh ciptaan. Amin, amin,
Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Allah yang tak terbatas telah menjadikan dirinya terbatas untuk menyatakan cintanya bagi seluruh ciptaan. Ia meneladankan kesetiaannya kepada kita agar kita pun sedia menjadi sarana cinta Allah. Akan tetapi seringkali keterbatasan dan kerapuhan diri kita sebagai manusia membuat kita enggan mewartakan cinta kasih Allah itu. Oleh sebab itu, saudaraku, mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dan memohon pengampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami datang di dalam ketelanjangan kami untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Allah. Betapa seringnya dengan mulut kami mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami seringkali tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Namun sebaliknya, kami justru membiarkan diri kami dikuasai oleh kehendak diri kami sendiri. Ampunilah kami ketika kesulitan dan tantangan hidup justru seringkali membuat kami menyerah dan kalah dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Allah ini. Tetapi hati kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Oleh sebab itu kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti jalan Kristus, hingga kami memperoleh hidup yang abadi, yang Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya di dalam nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami memohon rahmat pengampunan-Mu. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Saudaraku, sebelum kita bersama memasuki pelayanan Sabda Tuhan, mari bersama kita datang di dalam doa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati dan pikiran kami bagi Sabda Tuhan, dan kami membuka hati kami sedemikian rupa, kami bersedia untuk dikoreksi setiap kesalahan kami melalui pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan itu. Dan kami sungguh mohon agar kuasa Roh Kudus yang memampukan kami pula untuk tidak hanya menjadi para pendengar firman, tetapi juga menjadi para pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan setia. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Markus adalah Injil yang paling singkat di antara keempat Injil yang ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Secara keseluruhan, Injil Markus hanya terdiri dari 16 pasal yang memuat kisah-kisah selektif tentang kehidupan, pengajaran, dan karya Yesus melalui sudut pandang seorang yang bernama Yohanes Markus. Nah, yang menarik saudaraku, Injil Markus ini bukan hanya sangat ringkas secara keseluruhan, tetapi juga paling ringkas dibandingkan dengan Matius dan Lukas di dalam mencatat 3 rangkaian peristiwa penting tentang apa yang terjadi pada awal karya pelayanan Yesus. Nah, saudara, rangkaian peristiwa penting yang saya maksudkan adalah 3 kisah ini. Pertama, yaitu pembaptisan di Sungai Yordan. Kedua, pencobaan di padang gurun. Dan yang ketiga adalah kemunculan Yesus di Galilea, di mana Yesus kemudian memulai segala karyanya bersama dengan para murid. Nah, mari kita lihat perbandingannya secara singkat. Injil Matius, saudara, membutuhkan 22 ayat yang terbagi dalam 2 pasal untuk menceritakan ketiga peristiwa itu. Injil Lukas sedikit lebih panjang, dia membutuhkan 32 ayat yang terbagi di dalam 2 pasal untuk menceritakan ketiga tema besar tadi. Nah, sementara Markus sendiri hanya membutuhkan 7 ayat saja untuk merangkum 3 peristiwa besar itu. Saudara, saya punya seorang teman yang punya hobi traveling atau jalan-jalan. Dan dia punya sebuah kebiasaan unik ketika traveling, saudara. Dia suka bepergian seorang diri, dia suka menikmati petualangan dan mengunjungi tempat-tempat baru yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Dan di dalam perjalanannya itu biasanya dia lebih suka bepergian tanpa jadwal dan perencanaan yang jelas. Nah, ketika saya menanyakan kenapa dia suka melakukan hal itu, teman saya ini mengatakan kurang lebih seperti ini. Di dalam sebuah petualangan, semuanya harus berjalan mengalir begitu saja tanpa dikejar oleh target. Nah, itu sebabnya ketika dia bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, teman saya ini tidak pernah mau memakai jasa biro perjalanan, saudara. Kenapa? Karena bagi dia, perjalanan yang sudah terjadwal dengan sangat rapi, itu justru membuat dia tidak bisa menikmati keindahan sebuah lokasi
sesuai dengan keinginannya sendiri. Sebaliknya, saudara, ia harus buru-buru berpindah dari satu tempat ke tempat-tempat yang lain untuk mengejar target waktu dan tujuan-tujuan wisata di sana. Nah, satu kali teman saya ini pernah mengatakan kurang lebih begini, saya suka heran dengan orang-orang yang mau bayar mahal ke luar negeri selama 3-4 hari hanya untuk berfoto-foto. Dia katakan entah apa yang bisa dinikmati sambil tergesa-gesa seperti itu. Nah, saudara, tapi kurang lebih seperti itulah gaya dari penginjil Markus. Ibarat sebuah perjalanan, Injil Markus ini mengajak kita mengunjungi sebuah negara yang punya puluhan tempat yang indah, tetapi kita hanya diberikan waktu 1 hari saja untuk mengunjungi semua lokasi itu. Nah, saudara, mari kita kembali ke bacaan Injil kita. Penginjil Markus merangkum secara sangat ringkas tentang 3 tahapan besar, seperti yang saya katakan tadi. Ada 3 tahapan besar yang dirangkum dengan sangat ringkas oleh penginjil Markus di dalam kehidupan Yesus di usia 30 tahun, di awal usia 30 tahunnya. Nah, saudara, 3 tahapan besar itu adalah inaugurasi, repetisi, dan misi. Izinkan saya menggunakan 3 istilah ini. Saya ulangi sekali lagi. Inaugurasi, repetisi, dan misi. Nah, mari kita teliti satu persatu untuk mendalami kekayaan makna yang ada di dalamnya. Yang pertama, saudara, inaugurasi. Dikatakan di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-11, demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di dalam peristiwa pembaptisan Yesus ini, dikatakan muncullah teofani Allah, yaitu suara dari sorga yang menginaugurasi atau melantik Yesus dengan sebuah kalimat yang berisi kutipan dari 3 kitab perjanjian lama sekaligus, yaitu Mazmur 2 ayat 7, ini menceritakan tentang raja yang diurapi Tuhan. Kemudian bagian kedua adalah Kejadian 22 ayat kedua, yang mengisahkan tentang Ishak sebagai anak tunggal yang dikasihi Abraham. Lalu Yesaya 42 ayat kedua, yang mengisahkan tentang sang hamba yang diperkenan oleh Allah. Nah, saudaraku, di dalam hidup ini, momen inaugurasi biasanya selalu menjadi momen yang membahagiakan bagi banyak orang. Banyak orang yang menanti-nantikan datangnya momen inaugurasi dalam hidupnya. Kenapa? Karena biasanya inaugurasi menandai perubahan status tertentu dalam hidup seseorang, di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakanlah saudara, orang yang tadinya lajang, ketika dia diberkati di gereja, di hadapan Allah dan jemaatnya, ketika pendeta menumpangkan tangan atas laki-laki dan perempuan ini, dan berkat Allah turun atas mereka, pada saat itulah statusnya berubah dari yang lajang menjadi menikah. Saudara, ini momen inaugurasi yang membahagiakan. Ada perasaan yang bercampur aduk bahagia. Barangkali merinding juga ketika momen itu terjadi, saudara. Anda yang sudah menikah pasti mengingat momen yang sangat indah itu. Contoh yang lain, saudara. Dari seseorang yang sebelumnya bukan anggota gereja, dia dibaptiskan dan menjadi anggota gereja, entah itu anggota baptis atau itu anggota sidi. Dia diinaugurasikan, dia dikukuhkan untuk menjadi bagian dari gereja Tuhan. Dari yang sebelumnya mahasiswa, kemudian menjadi sarjana. Dari yang sebelumnya calon pendeta, menjadi seorang pendeta di dalam sebuah ibadah penahbisan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah momen-momen yang membahagiakan, yang tidak pernah bisa dilupakan oleh seseorang di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, Yesus pun ternyata juga pernah mengalaminya. Ketika ia dibaptiskan, Alkitab katakan Allah sendiri yang mengukuhkannya untuk memasuki sebuah fase kehidupan yang baru sebagai seorang rabi yang genap berusia 30 tahun. Nah, saudara, tetapi persoalannya sekali lagi, ternyata penginjil Markus tidak mengizinkan kita berlama-lama menikmati momen yang indah itu. Inilah ciri khas penginjil Markus. Sebab segera sesudahnya
penginjil Markus dengan cepat sekali dia bergeser menuju tahap yang kedua. Sebutlah dengan istilah repetisi atau ujian atau pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun selama 40 hari. Nah, saudara, saya tidak pernah bosan mengatakan hal ini. Setiap kali saya berkhotbah dari perikop tentang pencobaan Yesus, saya selalu katakan bahwa kisah pencobaan di padang gurun ini bukan sekedar formalitas. Nah, banyak orang termasuk saudara dan saya mungkin berpikir bahwa pastilah Yesus akan menang atas pencobaan itu. Kenapa? Sebab dia adalah anak Allah. Sementara saya ini siapa? Saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan-kelemahan. Maka wajarlah saja kalau saya gagal di dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Saudaraku, beberapa saat yang lalu saya sempat ngobrol dengan seorang kawan tentang betapa mengejutkannya awal tahun 2021 ini. Kita sama-sama mengalami sebuah masa yang tidak mudah bahkan di awal tahun 2021 ini. Belum juga selesai pandemi di tahun 2020, namun kita harus menerima kenyataan bahwa 50 hari pertama di tahun 2021 pun harus kita jalani dengan berbagai macam bencana alam, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, resesi ekonomi, gejolak politik dan lain sebagainya yang masih terus membayangi kita sampai pada hari ini. Dan di dalam obrolan kami itu saya katakan pada teman saya, bro, kita survive nggak ya melewati tahun 2021 ini? Nah, saudara, tentu itu adalah sebuah pertanyaan retoris yang sebetulnya saya pun tidak mengharapkan jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi kemudian ada satu kalimat sederhana dari kawan saya yang ternyata, saudara, sangat menguatkan saya. Menanggapi pertanyaan saya tadi, dia hanya menjawab, bro, you are not alone. Bro, kamu nggak pernah sendirian menghadapi segala sesuatu. Saudaraku, saya berpikir begini. Salah satu hal yang paling mematikan di dunia ini barangkali adalah perasaan kesepian dan kesendirian. Saya ingat, saudara, ada seorang aktor Hollywood yang sangat terkenal sekali. Satu kali dia ditemukan mati bunuh diri. Dan beberapa saat sesudahnya ada sebuah kutipan kalimatnya yang menjadi sangat viral dan sangat terkenal sekali. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Dulu saya berpikir bahwa hal paling menyedihkan adalah ketika seseorang harus mati di dalam kesendirian. Tetapi ternyata saya salah. Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah ketika kita ada di antara banyak orang yang membuat kita merasa sendiri. Kembali lagi, saudara. Saya mau katakan bahwa ketika Alkitab menuliskan bahwa Yesus dicobai, hal ini jelas bukan hanya sebuah formalitas. Allah mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam melewati pahit dan manisnya kehidupan ini. Sebab Yesus pun mengalaminya. Mari kita bayangkan, saudaraku. Tidak ada tempat paling sunyi di dunia yang belum pernah disinggahi oleh Yesus. Sebab Alkitab mengatakan, dan bacaan kita hari ini mengatakan, dia sendiri dicobai di padang gurun. Di padang gurun, saudara. Sebuah tempat di mana tidak ada seorang pun dapat bertahan lama untuk tinggal di sana. Itulah image padang gurun pada waktu itu. Sebuah tempat yang terisolasi. Tempat di mana tidak ada kehidupan di sana. Tetapi Yesus ada di sana untuk mengalami ujian dan pencobaan itu selama 40 hari. Tidak ada penderitaan paling sakit yang belum pernah dialami oleh Yesus. Sebab dia sendiri memilih jalan salib untuk menebus saudara dan saya. Dan pada akhirnya, saudara, kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Sebab Yesus bangkit untuk mengalahkan maut. Nah, saudaraku, mari kita lihat bahwa para penginjil agaknya dengan sengaja meletakkan kisah ini di awal, di depan catatan-catatan Injil, untuk mengatakan bahwa Yesus benar-benar sudah mengalami setiap pengalaman terburuk yang mungkin pernah dialami oleh manusia. You are not alone.
kata teman saya, engkau tidak pernah sendirian melewati naik turun kehidupan ini. Dan saudaraku, yang paling penting dari segala sesuatunya adalah sesudah Yesus berjuang melewati pencobaan-pencobaan itu, dia tetap setia kepada Allah. Dia tetap setia kepada panggilan hidupnya. Dan hal itulah yang kemudian membawa Yesus memasuki fase yang ketiga yang disebut dengan misi. Mari kita baca di ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara kekasih Tuhan, saya merefleksikan satu hal dari cara penginjil Markus menyajikan secara cepat tentang 3 tahap inaugurasi, repetisi, dan misi yang dibawa oleh Yesus ini. Saya merenungkan begini, saudara. Sama seperti Injil Markus, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang singkat sekali. Kalau saya katakan di awal tadi Injil Markus adalah Injil yang paling singkat, 16 pasal. Sebetulnya itulah gambaran dari kehidupan kita. Sama seperti Injil ini. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang sangat singkat. Semua peristiwa yang mendatangkan suka dan duka bisa datang dan pergi kapan saja secara cepat dan tanpa diduga. Segala yang baik dan segala yang buruk pasti akan berganti seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa melalui semuanya itu Allah sedang membentuk kita sedemikian rupa agar kehidupan kita yang terbatas ini berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Hidup saudara dan saya di dalam setiap dinamika naik turunnya akan bermuara pada satu hal ini, bahwa masing-masing di antara kita didesain oleh Allah untuk mengerjakan misinya. Saudaraku, suka duka kehidupan kita tidak pernah berdiri sebagai sebuah narasi yang tunggal. Dia ada untuk sebuah misi, untuk sebuah desain dalam kehidupan kita, yaitu pewartaan kerajaan Allah. Saudara, Allah mengetahui dengan jelas apa yang menjadi rancangannya di balik setiap pergumulan hidup kita. Sama seperti dia mengetahui dengan jelas apa yang menjadi rancangannya bagi dunia ini melalui kemuliaan, penderitaan, dan kematian Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan terbesar Anda akhir-akhir ini. Tetapi saya mau mengajak kita semua merenung lebih dalam pada saat ini. Apakah Anda percaya bahwa penderitaan terberat sekalipun yang saat ini mungkin sedang Anda alami dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan sebuah rencana yang besar bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda, bagi gereja Tuhan? Kehidupan Anda sedang dibentuk dan dipakai untuk sebuah rencana yang besar melalui kehidupan, melalui pemikiran, melalui karya-karya Anda. Saudaraku, selamat merenungkannya dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi mereka yang pada saat ini tengah dilanda bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di belahan negeri ini. Kami mohon ya Tuhan, di tengah segala penderitaan yang mereka alami, mereka dimampukan untuk melihat wajah Kristus dan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka, melalui kehadiran setiap orang yang mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada mereka. Kami juga mengingat pada saat ini untuk saudara-saudara kami di seluruh negeri ini, bahkan di seluruh dunia, mereka yang saat ini sedang berjuang ketika mereka terinfeksi COVID-19. Kasihanilah mereka ya Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka yang pada saat ini sedang berjuang di bangsal-bangsal rumah sakit maupun tengah menjalani isolasi mandiri di tempat mereka masing-masing. Kami terus mendoakan mereka yang harus bergumul dengan perasaan duka dan kesedihan yang mendalam, kan harus ditinggalkan orang-orang yang dikasihi karena pandemi ini. Betapa beratnya ketika air mata kami harus menetes, karena Tuhan telah memanggil pulang satu persatu di antara saudara-saudara kami. Tetapi kami percaya bahwa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, bahkan pengharapan akan hari esok yang lebih baik, terus boleh menggema di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala suka duka dalam kehidupan kami tidak pernah berdiri sebagai sebuah narasi yang tunggal. Kami percaya bahwa di balik segala sesuatunya, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar melalui kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami berdoa secara khusus bagi setiap orang yang terpanggil menjadi dokter, para pelayan kesehatan, tenaga medis yang juga terus membersamakan dirinya dengan para pasien yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan keteguhan hati, memberikan hikmat dan cinta kasih yang meluap di dalam hati mereka. Kami berdoa bagi setiap pemimpin, pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, sebagai para pengambil kebijakan di negeri ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di seluruh dunia, bahkan secara khusus jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat GKI Manyar, sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah situasi dunia yang tidak mudah ini. Kami mohon berikanlah kepada kami hati Tuhan, tangan dan kaki Tuhan yang mau terus melayani umat Tuhan dan melayani dunia ini. Inilah segala seru dan permohonan kami. Kiranya belas kasih Tuhan melingkupi masing-masing di antara kami, dan penyertaan-Mu senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa seturut doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada
Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, marilah kita menghantar persembahan syukur kita sembari berkata, "Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu." 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai ke 13. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera pada layar, atau juga dapat melakukan scan pada QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa ke gereja ketika kita beribadah kembali bersama. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, Anda dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas yang dapat mengambil amplop di rumah masing-masing. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan boleh berpartisipasi dalam memberikan persembahan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan, mengucap syukur untuk pekerjaan, mengucap syukur untuk rezeki yang kami boleh terima, mengucap syukur atas keluarga, atas kondisi tubuh kami, kesehatan, atas semua yang Kau percayakan pada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini, menjalani kehidupan hingga hari ini. Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, kami mengakui juga bahwa semua yang boleh kami berikan berasal daripada Tuhan. Semua yang boleh kami terima berasal daripada-Mu. Seluruh berkat, seluruh rezeki yang kami miliki sebenarnya adalah dari Tuhan yang menitipkan pengelolaannya pada kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu atas kehidupan ini. Dan kami berdoa biarlah lebih daripada materi ini, kami juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan berikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan, supaya setiap yang kami persembahkan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Allah telah menyatakan cintanya melalui pribadi Yesus bagi keselamatan seluruh ciptaan. Kini jadilah pewarta-pewarta kasih-Nya dimanapun engkau berada. Ajari kami kasih-Mu, juga memikul salib-Mu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri. Kau juru selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu, selamat menyambut Minggu yang baru bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Prapaskah berasal dari kata Yunani tesarakonta yang berarti 40. Angka 40 dalam Alkitab seringkali dipakai untuk melambangkan masa pengujian dan persiapan. 40 hari lamanya Musa berada di Gunung Sinai. 40 tahun Bani Israel berproses di padang gurun. 40 hari pula penduduk Niniwe berpuasa menyesali dosa. 40 hari Yesus berpuasa ketika ia dicobai iblis. Berdasarkan peristiwa-peristiwa itulah, gereja menyusun masa persiapan untuk menyambut Paskah melalui disiplin rohani berdoa, berpantang, dan berpuasa selama 40 hari di luar hari Minggu, yang diawali dengan Rabu Abu dan berpuncak pada Minggu Paskah. Melalui masa Prapaskah ini, umat diberikan kesempatan untuk lebih mengenal kasih Allah di dalam Kristus melalui pertobatan dan belajar melepaskan diri dari kelekatan pada hal-hal lahiriah melalui disiplin rohani berpuasa.